Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Esa Sajaka di channel Pintar Network. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan Winget ya. Jadi tema kali ini yaitu mengenal Winget Package Manager di Windows. Nah, sebenarnya apa sih Winget itu? Jadi Winget itu merupakan package manager yang ada di sistem operasi Windows, di mana Winget ini memungkinkan user untuk manage, mengelola, baik itu penginstalan, menghapus, memperbarui, ataupun kita mencari aplikasi-aplikasi yang ada di repositori Winget. Nah, jika teman-teman sudah familiar dengan sistem operasi Linux, contohnya kayak Debian, Ubuntu, Red Hat, ataupun CentOS, kalian pasti pernah dengar apt ya, kayak gitu ya, apt, yum gitu. Nah, itu mirip teman-teman. Jadi Winget itu fungsinya untuk package manager, untuk mengelola aplikasi atau package atau paket lah. Nah, ini saya udah memberikan contoh beberapa perintah dasar yang bisa digunakan pada Winget ya teman-teman. Yang pertama itu ada Winget install. Jadi Winget install ini merupakan fungsi untuk menginstal aplikasi ya, menginstal aplikasi yang tersedia di Winget. Kemudian ada Winget search. Nah, Winget search ini untuk mencari apakah aplikasi ini tersedia di Winget ya. Nah, selanjutnya itu ada Winget list. Winget list ini fungsinya untuk menampilkan daftar aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada Winget uninstall. Winget uninstall ini fungsinya untuk menginstal aplikasi yang disupport oleh Winget. Jadi nggak semuanya bisa diuninstall ya teman-teman pakai Winget. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Kemudian ada Winget show. Nah, Winget show ini untuk melihat detail dari aplikasi. Detail aplikasinya itu seperti apa, itu nanti bisa menggunakan Winget show. Nah, yang terakhir yaitu Winget spasi minus tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan help teman-teman, untuk menampilkan bantuan ketika kita menggunakan Winget. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan saja ya teman-teman ya. Jadi untuk dapat menggunakan Winget, teman-teman bisa menggunakan terminal ya teman-teman. Terminal. Jadi terminal ini default. Nah, untuk menggunakan Winget, teman-teman bisa menggunakan terminal ya, teman-teman. Terminal ini default bawaan dari Windows 11. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows 11, teman-teman bisa langsung mengakses terminal. Nah, kalau teman-teman menggunakan Windows 10, kalian bisa menggunakan command prompt, cmd ya, ataupun PowerShell, teman-teman. Atau nih, misal nih kalian pakai Windows 10 tapi pengen punya terminal. Nah, kalian bisa install nih terminal dari store ya, Microsoft Store gitu. Nah, selanjutnya pastikan juga terminal PowerShell ataupun command prompt kalian itu dijalankan dengan privilege admin ya teman-teman ya. Seperti di sini saya sudah menggunakan privilege admin. Oke, pertama-tama sebagai contoh nih, kita akan menggunakan perintah Winget search dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita menginstal sesuatu, pasti kita harus mencari dulu nih apakah aplikasi tersebut tersedia atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan perintah Winget search. Langsung saja Winget spasi search. Misal kita mau mencari Chrome. Nah, di sini Winget akan mencarikan nih teman-teman Google Chrome. Nah, ini ada beberapa. Kalian tinggal milih nih mana yang paling cocok nih. Nah, ini yang paling benar kan kayaknya yang ini kan ya, Google Chrome gitu. ID-nya Google Chrome. Nah, yang kalian butuhkan ketika menginstal, kalian itu membutuhkan ID ini teman-teman. Nah, ID-nya ini kalian butuhkan. Nah, kalian bisa install nih teman-teman. Bukan diinstal. Kalian copy. Nah, nanti kalian tinggal Winget install spasi ID-nya teman-teman. ID-nya. ID-nya di sini kan Google Chrome. Kita copy ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, contoh lain kita pengen menginstal misalnya nih apa ya, VS Code lah ya, Visual Studio Code. Pasti kalian para programmer kan sering menggunakan VS Code ya.
Nah, ini ada Visual Studio Code. Nah, ini bisa nih pakainya yang ini ya teman-teman, yang di copy ID-nya. Contoh lain, kalian pengen OpenVPN Connect, aplikasi OpenVPN nih dipakai untuk VPN ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal cari aja OpenVPN. Nah, ini ada beberapa, kalian copy aja yang ininya ID-nya OpenVPN Connect. Ini ada beberapa juga nih. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menginstal Sublime Text ya teman-teman ya. Jadi Sublime Text ini text editor mirip kayak VS Code, mirip kayak Notepad++ ya teman-teman. Pertama-tama kita clear dulu lah, bisa menggunakan CLS ataupun saya lebih suka pakai Ctrl L gitu. Nah, selanjutnya kita search dulu Winget spasi search Sublime. Nah, ini dia udah muncul nih teman-teman. Nah, saya pengen nyoba pakai yang source-nya Microsoft Store nih teman-teman. Bisa juga pakai yang ini teman-teman. Saya udah nyoba nih pakai yang Sublime Text 4, ini bisa juga. Nah, saya pengen nyoba kali ini menggunakan yang source-nya dari Microsoft Store. Oke, jadi kita tinggal winget spasi install spasi. Nah, ini ID-nya ya teman-teman ya. Kalian tinggal paste terus enter. Nah, ini ketika muncul kayak gini ya, jadi ini agreement gitu, kayak ketika kita menginstal kita perlu untuk agree dengan EULA kita perlu yes, enter. Nah, dia mulai nih buat install nih teman-teman. Dia mulai dari download dulu, habis itu baru install. Nah, mungkin tergantung koneksi internetnya teman-teman, bisa cepet bisa lama gitu. Nah, ini sekarang kita tunggu aja sampai proses dia installnya selesai. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi Sublime Text-nya berhasil diinstal dengan status successfully install. Ya, kalian bisa lihat di recently edit nih ada Sublime. Kalian bisa juga cek di, biasanya di control panel ada juga sih teman-teman ya. Jadi kalian cek aja di sini. Nah, kalau dari sini nggak ada, berarti karena kita tadi search-nya dari Store ya, jadi dia package-nya ada di Microsoft Store. Oke, langsung saja kita coba buka ya teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, tapi kayaknya ini nggak enak nih Sublime-nya nih. Sublime-nya harus login teman-teman. Kita uninstall aja ya. Jadi kita coba uninstall. Nah, ini dia udah proses uninstall. Nah, selanjutnya kita akan coba install yang dia bukan dari Microsoft Store yang tadi ya, kan jelek tuh dia. Kita coba install Sublime Text yang biasa aja lah, biasa. Kita coba yang Sublime Text 3 atau yang 4 aja lah ya. Yang 4 kita coba. Sekarang kita copy ID-nya, winget install, paste. Oke, selanjutnya kita tinggal tunggu aja, dia akan download dan kemudian akan install. Nah, proses download ini juga tergantung koneksi ya teman-teman. Kalau koneksinya cepat maka dia akan cepat juga. Kalau koneksinya agak lama ya lama gitu. Jadi kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke, sip. Nah, ini dia lagi starting install nih. Jadi dia lagi menginstal, proses instalasi selesai seperti itu. Nah, ini dia udah muncul nih. Nah, ini baru bener nih Sublime Text gitu. Kita cek juga di sini teman-teman. Kita refresh dulu. Habis itu kita cari Sublime. Nah, ini udah ada nih teman-teman. Ini udah terinstall.
Selanjutnya kita coba untuk lihat nih, lihat kan di sini tadi ada perintah untuk show ya teman-teman ya. Kita show tuh. Kita show winget show. Kita paste yang tadi ya. Nah, ini detail nih, detail dari Sublime text-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kalian lagi winget search misalnya Mozilla, kalian pengen lihat detailnya kayak apa sih ini, kalian copy aja, terus kalian winget show spasi ID-nya teman-teman, kalian lihat detailnya tuh kayak apa gitu. Nah, kalian bisa baca-baca nih, dari sini nih publishernya Mozilla, URL-nya seperti apa, ini description-nya, ini Firefox browser. Nah, ini gratis, nggak ada trial. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu dia lah fungsi winget show. Jadi kalian nggak sampai salah install gitu. Kalian lihat dulu detailnya kayak apa pakai winget show gitu. Nah, selanjutnya ini ada command winget list ya. Jadi winget list. Winget list ini fungsinya untuk melihat semua aplikasi yang sudah terinstall ya teman-teman. Full screen. Nah, ini dia teman-teman ya. Seluruh aplikasi yang sudah terinstall di komputer kita. Nah, ketika kita pengen menginstal aplikasi menggunakan winget, itu cuma bisa untuk yang source-nya ini winget ya teman-teman. Jadi kalau source-nya winget, dia bisa langsung di uninstall. Oke, selanjutnya saya nggak pengen nyimpan si Sublime Text gitu. Kita uninstall aja ya teman-teman ya. Kita coba uninstall winget, uninstall. Sorry, cari dulu tadi Sublime. Kelamaan ya, kita coba search lagi aja. Search Sublime. Ini yang tadi. Oke, kita winget uninstall Sublime. Nah, jadi kalau kita mau uninstall, kita harus pakai ID-nya ini teman-teman. Jadi harus ID-nya harus benar gitu. Contoh nih, kita cuma gini aja nih, Sublime. Nggak bisa kan? Karena dia harus bentuknya tuh ID teman-teman. Jadi harus cari ID-nya dulu, habis itu enter. Oke, dia akan proses uninstall. Nah, install pun selesai. Nah, yang terakhir yang pengen saya tunjukin yaitu winget nih yang tanda tanya teman-teman. Winget spasi strip tanda tanya. Dia bakalan nampilin semua nih teman-teman komen-komen yang ada di winget gitu. Mulai dari install, show source-nya gitu. Jadi teman-teman bisa belajar gitu fungsi-fungsi yang ada di sini nih, komen-komennya seperti apa gitu. Kalian bisa menggunakan winget spasi strip tanda tanya seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahasan terkait dengan winget. Jadi winget ini sekali lagi saya summary, winget ini merupakan package manager yang ada di Windows. Jadi dengan menggunakan winget kita bisa menginstal, menghapus, ataupun mengupdate, ataupun mencari aplikasi-aplikasi dengan menggunakan command line. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, ataupun subscribe ya teman-teman jika kalian menyukai video ini, atau jika kalian nggak suka ya silahkan di dislike, atau jika kalian punya pertanyaan nih, tanya aja langsung ya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bales. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.